Undangan emas di atas kertas rapuh. Intan adalah definisi dari istri yang berbakti. Setidaknya, begitulah ia memandang dirinya sendiri selama 7 tahun terakhir. Dunianya berpusat pada satu nama, Arga. Suaminya. Ia adalah matahari, dan Intan dengan senang hati menjadi planet yang mengorbit dengan setia. Pagi dimulai dengan aroma kopi kesukaan Arga, kemeja yang sudah licin disetrika, dan sarapan hangat yang menanti di meja makan. Sore hari dihabiskan untuk memastikan rumah mereka, sebuah hunian minimalis modern di kawasan elit, selalu dalam keadaan sempurna. Malam adalah waktu untuk mendengar keluh kesah Arga tentang pekerjaannya di perusahaan properti yang sedang naik daun itu, sambil memijat pundaknya yang lelah. Bukan berarti Intan tidak punya kehidupan sendiri. Sebelum menikah, ia adalah seorang sarjana komunikasi yang cemerlang dengan cita-cita bekerja di sebuah agensi periklanan ternama. Namun, Arga, dengan segala pesona dan bujuk rayunya, meyakinkannya bahwa kebahagiaan terbesar seorang wanita adalah membangun surga di rumahnya. Karierku ini juga kariermu, sayang, begitu katanya dulu. Kesuksesanku adalah kesuksesan keluarga kita, dan Intan percaya. Maka ia menanggalkan mimpinya, menyimpannya rapi di dalam laci, dan mendedikasikan seluruh waktunya untuk menjadi penopang yang kokoh bagi Arga. Kehidupan mereka, di mata orang lain, adalah sebuah potret kebahagiaan. Arga adalah suami yang sukses, tampan, dan karismatik. Ia sering membawakan Intan hadiah, mengajaknya makan malam di restoran mahal, dan tidak pernah lupa mengucapkan kata-kata manis. Intan, di sisi lain, adalah istri yang cantik, lembut, dan pandai merawat diri serta rumah. Mereka adalah pasangan panutan. Namun, di balik pintu rumah yang selalu tampak harmonis itu, ada sebuah kekosongan yang mulai dirasakan Intan. Arga semakin sering sibuk. Rapat mendadak, perjalanan bisnis keluar kota, atau sekadar lembur hingga larut malam menjadi rutinitas yang tak terhindarkan. Intan mencoba mengerti. Bisnis properti memang kejam, menuntut waktu dan tenaga ekstra. Ia hanya perlu lebih sabar dan lebih pengertian. Suatu Selasa malam, Arga pulang lebih awal dari biasanya. Wajahnya berseri-seri, tidak seperti wajah lelah yang biasa Intan lihat. Di tangannya, ada sebuah amplop berwarna emas yang tampak mewah. Sayang, aku punya kabar gembira. Sapanya sambil memeluk Intan dari belakang saat ia sedang menyiapkan makan malam. Intan tersenyum, merasakan kehangatan yang jarang ia dapatkan beberapa bulan terakhir. Kabar apa? Kamu dapat proyek baru? Arga melepaskan pelukannya dan menggiring Intan ke meja makan. Ia meletakkan amplop itu di atas meja dengan penuh gaya. Lebih baik dari itu, ia membukanya perlahan, mengeluarkan sebuah kartu undangan yang tebal dengan ukiran kaligrafi berwarna senada. Kita diundang ke acara syukuran keluarga besar akhir pekan ini. Di Villa Puncak. Alis Intan terangkat. Keluarga besar? Setahuku tidak ada yang ulang tahun atau merayakan sesuatu dalam waktu dekat. Intan hafal betul jadwal acara di keluarga Arga. Ia selalu menjadi orang pertama yang mengingatkan suaminya tentang ulang tahun keponakan, atau hari jadi pernikahan paman dan bibinya. Ini bukan acara biasa, Tan, kata Arga, matanya berbinar penuh semangat. Ini acara syukuran atas kesuksesan beberapa proyek besar perusahaan. Tapi karena salah satu investor utamanya adalah kerabat jauh dari pihak ayah, jadi acaranya dikemas seperti acara keluarga. Sangat eksklusif. Hanya orang-orang terpenting yang diundang. Ada sesuatu dalam penjelasan Arga yang terasa sedikit janggal, tetapi Intan tidak bisa menunjuknya. Mungkin hanya perasaannya saja. Oh, begitu. Kenapa mendadak sekali? Itulah kenapa ini spesial. Mereka ingin memberikan kejutan. Aku baru dikabari sore tadi, jawab Arga lancar. Ia meraih tangan Intan, menggenggamnya erat. Dan kehadiranmu sangat penting, sayang. Semua rekan bisnis pentingku akan ada di sana bersama pasangan mereka. Aku ingin mereka semua melihat istri cantikku yang selama ini menjadi sumber kekuatanku. Ini penting untuk citra kita, untuk masa depan bisnisku. Hati Intan menghangat mendengar kalimat itu. Semua keraguan yang sempat muncul seketika menguap. Inilah yang ia tunggu-tunggu. Sebuah pengakuan, sebuah apresiasi atas perannya di balik layar. Selama ini, ia merasa hanya menjadi bayang-bayang kesuksesan Arga. Kini,
Suaminya ingin memamerkannya. Ia merasa dibutuhkan, merasa menjadi bagian penting dari dunia Arga yang gemerlap. Tentu saja aku akan datang, Mas. Aku akan siapkan yang terbaik, jawab Intan dengan senyum tulus. Aku tahu aku bisa mengandalkanmu, balas Arga sambil mencium keningnya. Malam itu, Intan tidak bisa tidur nyenyak. Bukan karena cemas, melainkan karena terlalu antusias. Ia membayangkan gaun seperti apa yang akan ia kenakan, sepatu mana yang cocok, dan perhiasan apa yang akan melengkapi penampilannya. Ini bukan sekadar pesta, ini adalah panggungnya. Panggung untuk menunjukkan kepada dunia bahwa ia adalah istri dari Arga Pratama. Ia membuka lemari pakaiannya yang besar, menatap deretan gaun pesta yang jarang tersentuh. Kebanyakan dibelikan Arga sebagai hadiah, namun jarang ada kesempatan untuk memakainya. Pilihannya jatuh pada gaun sutra berwarna biru malam yang sederhana namun elegan. Gaun itu memeluk tubuhnya dengan pas, menonjolkan lekuk pinggangnya yang masih terjaga. Ia memadukannya dengan sepatu hak tinggi berwarna perak dan satu set perhiasan berlian, hadiah ulang tahun pernikahan kelima dari Arga. Saat bercermin, ia melihat pantulan seorang wanita yang anggun dan percaya diri. Wanita yang siap mendampingi suaminya di puncak kesuksesan. Selama beberapa hari berikutnya, Intan sibuk mempersiapkan diri. Ia pergi ke salon untuk perawatan rambut dan kuku, memastikan semuanya sempurna. Ia bahkan berlatih cara berjalan dan tersenyum di depan cermin, membayangkan akan bertemu dengan orang-orang penting. Arga tampak senang melihat antusiasme istrinya. Ia memuji pilihan gaun Intan dan mengatakan bahwa ia akan menjadi wanita tercantik di pesta itu. Namun, di tengah semua kegembiraan itu, ada detail-detail kecil yang mengusik pikiran Intan. Saat ia bertanya siapa saja dari keluarga inti Arga yang akan datang, suaminya menjawab dengan sedikit ragu, sepertinya hanya beberapa paman dan bibi dari pihak ayah. Ibu dan ayah sedang kurang sehat, jadi mereka tidak bisa ikut. Rasanya aneh. Ibu mertuanya adalah orang yang paling tidak bisa melewatkan acara kumpul keluarga, sesakit apapun kondisinya. Lalu, saat Intan mencoba mencari tahu lebih banyak tentang kerabat jauh yang menjadi investor utama itu, Arga selalu mengalihkan pembicaraan. Sudah, kamu tidak perlu pusing memikirkan itu. Tugasmu hanya tampil cantik dan tersenyum di sampingku, katanya sambil tertawa. Tawa yang entah kenapa terdengar sedikit hampa di telinga Intan. Intan mencoba menepis semua pikiran negatif itu. Ia menuduh dirinya sendiri terlalu banyak berpikir. Ia harus percaya pada suaminya. Arga tidak mungkin membohonginya untuk hal sepenting ini. Ini adalah acara mereka. Momen pembuktian bagi pernikahan mereka. Ia sudah terlalu lama berada dalam sangkar emasnya, dan kini gerbangnya terbuka. Ia tidak akan membiarkan keraguan tak berdasar merusak segalanya. Ia harus percaya. Karena kepercayaan adalah satu-satunya pondasi yang ia miliki dalam pernikahannya, dan ia memegangnya erat-erat seolah hidupnya bergantung pada hal itu. Ia tidak sadar, pondasi itu sudah retak dan rapuh, siap hancur berkeping-keping di bawah beban kebohongan yang berkilauan seperti emas. Perjalanan menuju puncak terasa berbeda dari biasanya. Udara sejuk yang masuk dari jendela mobil yang sedikit terbuka tidak mampu mendinginkan kegelisahan aneh yang mulai merayap di hati Intan. Arga, yang duduk di belakang kemudi, tampak sangat ceria. Ia menyenandungkan lagu-lagu yang diputar di radio, mengetuk-ngetukkan jarinya di setir, sesekali melirik Intan sambil tersenyum lebar. Kamu cantik sekali malam ini, pujinya untuk yang kesekian kali. Intan membalasnya dengan senyum tipis. Gaun biru malamnya terasa memeluk tubuh dengan sempurna, riasan di wajahnya tak bercela, dan tatanan rambutnya terasa kokoh. Secara fisik, ia siap. Tapi secara mental, ada sesuatu yang terasa salah. Mas, apa kamu yakin aku tidak perlu membawa hadiah atau apapun untuk tuan rumah? Tanyanya, mencoba mencari topik pembicaraan yang bisa menenangkan hatinya. Tidak perlu, sayang. Kehadiran kita sudah menjadi hadiah terbaik, jawab Arga enteng. Anggap saja ini acara kita. Kalimat, anggap saja ini acara kita, terus terngiang di benak Intan. Semakin dekat mereka ke lokasi, jantungnya berdebar semakin kencang. Jalanan yang mereka lewati bukanlah jalan menuju kompleks villa keluarga yang biasa mereka kunjungi. Ini adalah area baru, lebih mewah, dengan gerbang-gerbang raksasa yang menjaga properti pribadi di dalamnya. Akhirnya,
Mobil mereka berbelok memasuki sebuah gerbang megah bertuliskan, Villa Kencana. Deretan mobil-mobil mewah sudah terparkir rapi di halaman yang sangat luas. Ini bukan sekadar syukuran keluarga. Ini adalah sebuah perhelatan akbar. Seorang petugas parkir mengarahkan mereka. Saat turun dari mobil, Arga segera menggandeng tangan Intan, menariknya mendekat. "Siap?" bisiknya di telinga Intan. Intan mengangguk, berusaha menelan ludah yang terasa mengganjal di tenggorokannya. Alunan musik klasik yang lembut menyambut mereka di pintu masuk. Dekorasi pesta itu luar biasa. Bunga-bunga lili putih dan mawar merah muda dirangkai dengan indah di setiap sudut. Lampu-lampu kristal menggantung berkilauan, dan para tamu yang berlalu lalang mengenakan pakaian terbaik mereka. Intan merasa seperti masuk ke dalam sebuah adegan film. Tapi ada satu hal yang langsung ia sadari. Ia tidak mengenali satu wajah pun. Tidak ada paman, bibi, atau sepupu Arga yang ia kenal. Semua orang adalah wajah-wajah asing yang menatap mereka dengan senyum sopan. Arga menyapa beberapa orang dengan akrab, memperkenalkan Intan sebagai istri saya. Intan, mereka semua tersenyum padanya, senyum yang terasa aneh, seolah mengandung belas kasihan. "Mas, di mana paman dan bibi?" tanya Intan dengan suara berbisik. Matanya masih sibuk memindai kerumunan. "Mungkin di dalam." "Ayo, kita cari minuman dulu," ajak Arga, seolah sengaja menghindari pertanyaan itu. Ia menarik Intan menuju sebuah bar mini di sudut taman. Sambil menunggu Arga mengambilkan minum, seorang wanita parubaya yang anggun menghampiri Intan. "Anda pasti istrinya Arga, ya?" sapanya ramah. "Iya, Bu. Saya Intan," jawab Intan sambil tersenyum. Wanita itu menatapnya dari atas ke bawah dengan tatapan yang sulit diartikan. "Kamu sangat tegar, ya?" "Saya turut prihatin." Dahi Intan berkerut. "Maaf, prihatin untuk apa ya, Bu?" Wanita itu tampak terkejut, seolah baru menyadari telah salah bicara. "Oh, tidak. Maksud saya, itu suami saya memanggil." Ia bergegas pergi sebelum Intan sempat bertanya lebih jauh. Percakapan singkat itu meninggalkan sebuah lubang dingin di perut Intan. Tegar? Prihatin? Apa maksudnya? Arga kembali dengan 2 gelas minuman. Ia melihat raut wajah Intan yang bingung. "Kenapa? Sayang? Ada masalah?" "Tadi ada ibu-ibu bilang turut prihatin sama aku." "Aneh sekali," adu Intan. Wajah Arga menegang sesaat sebelum kembali tersenyum. Mungkin dia salah orang." "Sudahlah, jangan dipikirkan. Nikmati saja pestanya." Tapi Intan tidak bisa menikmatinya. Ia merasa seperti seorang penyusup. Setiap tawa dan obrolan di sekitarnya terdengar, seperti bisikan yang membicarakannya. Ia terus mencari-cari wajah yang familiar, berharap menemukan satu saja jangkar di lautan orang asing ini. Nihil. Bahkan ia tidak melihat satupun rekan kerja Arga yang pernah ia temui sebelumnya. Semua ini terasa seperti sebuah sandiwara besar di mana hanya ia yang tidak tahu naskahnya. Setengah jam terasa seperti selamanya. Seorang pembawa acara kemudian naik ke atas panggung kecil yang didirikan di tengah taman. Lampu sorot menyorotnya, menarik perhatian semua tamu. "Selamat malam Bapak, Ibu, dan hadirin sekalian. Terima kasih telah hadir untuk menjadi saksi di malam yang berbahagia ini," kata MC itu dengan suara yang riang. Intan menatap Arga, mencari penjelasan. Arga hanya tersenyum dan meremas tangannya, seolah berkata, "Lihat saja. Malam ini, kita berkumpul di sini bukan hanya untuk merayakan kesuksesan, tetapi juga untuk merayakan bersatunya 2 hati, 2 keluarga, dalam sebuah ikatan suci. Sebuah langkah awal menuju gerbang pernikahan yang indah." Jantung Intan serasa berhenti berdetak. Ikatan suci? Pernikahan? Acara apa ini sebenarnya? Kepalanya mulai pusing. Tanpa berpanjang kata lagi, marilah kita sambut pasangan kita yang berbahagia, calon mempelai pria yang kita kenal sebagai seorang pengusaha muda yang sukses dan cemerlang, Bapak Arga Pratama. Nama itu, nama suaminya, terdengar seperti ledakan di telinga Intan. Dunia di sekelilingnya seakan berputar. Ia menoleh ke arah Arga dengan tatapan tidak percaya. Genggaman tangan Arga di tangannya mengendur, lalu terlepas. Suaminya itu menatapnya, bukan dengan tatapan bersalah,
melainkan dengan tatapan dingin yang menyeratkan permintaan maaf yang palsu. Lalu, Arga melangkah maju, berjalan menuju panggung, disambut tepuk tangan meriah dari para tamu. Intan membeku di tempatnya. Kakinya seolah terpaku di rumput. Napasnya tercekat. Ini tidak mungkin. Ini pasti mimpi buruk. Dan tentunya, tidak lengkap tanpa kehadiran calon mempelai wanita yang cantik jelita. Seorang putri dari rekan bisnis sekaligus sahabat terbaik kita, Bapak Hendrawan. Mari kita sambut, Nona Fania Adeline. Dari sisi lain taman, muncul seorang wanita muda yang sangat cantik dalam balutan gaun berwarna sampanye yang gemerlap. Intan mengenali wajah itu dari beberapa majalah bisnis. Fania Adeline, sosialitas sekaligus putri tunggal seorang konglomerat properti. Wanita itu berjalan dengan anggun menuju panggung, senyum kemenangan terukir di bibirnya. Di atas panggung, di bawah sorotan lampu, Arga menyambut Fania. Ia meraih tangan wanita itu dan menciumnya. Mereka berdiri berdampingan, tampak serasi, tampak sempurna. MC kemudian mempersilakan Arga untuk mengatakan sepatah dua patah kata. Arga mengambil mikrofon. Matanya sempat melirik sekilas ke arah Intan yang berdiri mematung, lalu dengan cepat ia mengalihkan pandangannya ke arah Fania. Fania, ucapnya dengan suara yang lembut dan penuh cinta, suara yang pernah Intan pikir hanya untuknya. Di hadapan keluarga dan sahabat, aku ingin mengatakan bahwa kamu adalah jawaban atas semua doaku. Aku berjanji akan selalu membahagiakanmu. Kemudian, Arga berlutut. Dari sakunya, ia mengeluarkan sebuah kotak beludru merah. Membukanya, dan memperlihatkan sebuah cincin berlian yang kilaunya menyilaukan mata. Fania Adeline, maukah kamu menikah denganku? Ya, aku mau. Jawab Fania dengan suara manja, disambut sorak-sorai dan tepuk tangan yang lebih meriah. Arga menyematkan cincin itu di jari manis Fania. Mereka berpelukan, lalu berciuman. Di tengah riuh tepuk tangan itu, Intan hanya bisa berdiri diam. Ia tidak berteriak. Ia tidak menangis. Tubuhnya terasa kosong. Ia melihat ke sekeliling. Ia melihat beberapa orang yang ia kenali sebagai keluarga Arga, seorang paman dan dua orang bibinya, bertepuk tangan dengan wajah bahagia. Mereka semua tahu. Mereka semua adalah bagian dari konspirasi ini. Mereka membawanya ke sini untuk disembelih secara perlahan, untuk dijadikan tontonan bisu yang memilukan. Gaun biru malamnya yang indah kini terasa seperti kain kafan. Perhiasan berlian di lehernya terasa seperti jerat. Ia adalah lelucon. Badut di pesta pertunangan suaminya sendiri. Rasa sakit yang tajam dan menusuk akhirnya menembus lapisan syok yang membungkus hatinya. Tapi itu bukan rasa sakit yang membuatnya lemah. Itu adalah rasa sakit yang membakar, yang mengubah semua cinta dan pengabdiannya selama ini menjadi abu. Dan dari abu itu, lahir sesuatu yang lain. Sesuatu yang dingin, keras, dan mematikan. Sebuah tekad. Ini tidak akan berakhir di sini. Ini baru saja dimulai. Air mata menjadi baja. Intan tidak ingat bagaimana ia berhasil keluar dari villa itu. Yang ia tahu, kakinya bergerak sendiri, membawanya menjauh dari cahaya gemerlap dan suara tepuk tangan yang terdengar seperti gema tawa yang mengejeknya. Ia berjalan menyusuri jalan aspal yang dingin dan sepi, gaun birunya yang anggun kini terasa ganjil dan kotor. Udara malam puncak yang menusuk tulang tidak terasa sama sekali. Ada api yang membakar di dalam dadanya, api kemarahan dan penghinaan yang begitu panas, hingga ia merasa kebas. Ia terus berjalan tanpa tujuan, hingga lampu sebuah mobil menyorotnya dari belakang dan berhenti di sampingnya. Kaca jendela turun, memperlihatkan wajah cemas seorang pria paruh baya. "Mbak, tidak apa-apa? Kenapa jalan sendirian di sini malam-malam?" Pertanyaan itu memecahkan gelembung syok yang melindunginya. Realitas menghantamnya seperti ombak besar. Ia bukan lagi Intan, istri Arga Pratama. Ia adalah seorang wanita yang baru saja menyaksikan suaminya bertunangan dengan wanita lain di sebuah pesta yang ia kira adalah untuknya. Air mata yang sejak tadi tertahan akhirnya tumpah. Isak tangisnya pecah, begitu keras dan menyakitkan hingga membuat tenggorokannya perih. Pria di dalam mobil itu tampak panik, mungkin mengira ia adalah korban kejahatan. Di tengah isak tangisnya, hanya satu nama yang muncul di benaknya. Satu-satunya pelabuhan aman di tengah badai ini. Dengan tangan gemetar hebat,
ia mengeluarkan ponsel dari tas kecilnya. Jarinya beberapa kali salah menekan tombol sebelum akhirnya berhasil menemukan kontak bertuliskan, Gita. Panggilan itu langsung diangkat. Halo, Tan? Tumben telepon malam MA. Git? Suara Intan keluar seperti desisan serak yang tercekat. Hanya satu kata itu, tapi cukup untuk membuat sahabatnya di seberang telepon waspada. Intan? Lo kenapa? Suara lo kenapa? Lo di mana? Rentetan pertanyaan Gita terdengar cepat dan penuh kekhawatiran. Intan tidak bisa menjawab. Ia hanya bisa menangis, membiarkan suara tangisnya yang pilu menceritakan segalanya. Jemput gue, Git, gue mohon, bisiknya di sela-sela isakan. Ia memberikan ancer-ancer lokasinya kepada bapak pengemudi mobil tadi, yang kemudian dengan sabar menjelaskannya kepada Gita di telepon. Bapak itu menolak untuk meninggalkannya sendirian sampai jemputannya datang. Ia hanya duduk diam di dalam mobilnya, menjaga dari kejauhan, memberikan ruang bagi kesedihan yang meluap-luap itu. 1 jam kemudian, yang terasa seperti seabad, mobil Gita melaju kencang dan berhenti dengan decitan ban. Gita melompat keluar bahkan sebelum mesin mobilnya benar-benar mati. Ia berlari memeluk Intan, yang tubuhnya sudah terasa dingin dan lemas. Ya Tuhan, Tan, lo kenapa? Apa yang terjadi? Intan hanya menggelengkan kepala, wajahnya basah oleh air mata. Gita tidak bertanya lebih jauh. Ia membantu Intan masuk ke mobil, mengucapkan terima kasih berkali-kali kepada bapak baik hati yang sudah menolong sahabatnya, lalu melajukan mobilnya membelah malam. Selama perjalanan, Intan akhirnya menceritakan semuanya. Kata-katanya keluar terpatah-patah, diselingi isak tangis dan napas yang tersengal. Tentang undangan acara keluarga. Tentang gaun biru yang ia pilih dengan penuh harap. Tentang para tamu yang menatapnya dengan aneh. Dan puncaknya, tentang Arga yang melamar Fania di atas panggung, di hadapan semua orang, di hadapannya. Gita mendengarkan dalam diam, rahangnya mengeras dan jemarinya mencengkeram setir begitu erat hingga buku-buku jarinya memutih. Kemarahan terpancar jelas dari matanya yang menyala-nyala. Brengsek, desisnya. Hanya satu kata itu, tapi syarat dengan kebencian yang mendalam. Arga benar-benar iblis. Mereka tidak pulang ke rumah Intan. Rumah itu bukan lagi tempat yang aman. Gita membawanya ke apartemennya, sebuah unit sederhana yang terasa hangat dan nyaman. Ia membantu Intan melepaskan gaun pestanya, membersihkan sisa riasannya yang sudah luntur, dan memberinya kaos oblong dan celana training yang kebesaran. Malam itu, Intan tidak tidur. Ia duduk di sofa, memeluk lututnya, matanya menatap kosong ke dinding. Setiap detail dari kejadian di pesta itu berputar ulang di kepalanya seperti film rusak. Senyum Arga, kilau cincin di jari Fania, tepuk tangan para tamu, tatapan kasihan dari beberapa orang, dan wajah bahagia mertua serta iparnya yang ikut bertepuk tangan. Pengkhianatan ini begitu terstruktur, begitu terencana. Ia bukan hanya ditipu oleh suaminya, ia dikhianati oleh seluruh orang yang ia anggap keluarga. Gita tidak memaksanya bicara. Ia hanya duduk di sampingnya, membuatkannya teh hangat yang sama sekali tidak disentuh, dan sesekali mengusap punggungnya. Gita tahu, tidak ada kata-kata yang bisa menyembuhkan luka seperti ini. Yang bisa ia berikan hanyalah kehadirannya, sebuah penegasan bahwa di tengah reruntuhan hidupnya, Intan tidak sendirian. Saat fajar mulai menyingsing, mewarnai langit Jakarta dengan semburat oranye pucat, tangis Intan akhirnya berhenti. Ia sudah mengeluarkan semua air matanya. Yang tersisa kini hanyalah kekosongan yang dingin dan hampa. Ia bangkit dari sofa, berjalan gontai menuju kamar mandi. Di depan cermin, ia menatap pantulan dirinya. Seorang wanita dengan mata bengkak, rambut berantakan, dan wajah pucat pasi. Ia terlihat menyedihkan. Rapuh. Kalah. Ia menatap mata di cermin itu lama sekali, mata yang semalam penuh dengan cinta dan kepercayaan, kini hanya memancarkan luka dan kehancuran. Ia benci apa yang ia lihat. Ia benci menjadi korban. Ia benci menjadi wanita lemah yang hanya bisa menangis saat dunianya dihancurkan. Sesuatu bergeser di dalam dirinya. Rasa sakit yang tadinya melumpuhkan, perlahan berubah bentuk. Seperti air yang membeku menjadi es, kesedihannya. Langkah pertama sang ratu.
Apartemen Gita yang tadinya menjadi tempat perlindungan kini berubah menjadi markas komando. Aroma teh hangat bercampur dengan suara ketukan jari Gita di laptop, dan desau kertas yang dibolak-balik oleh Intan. Tumpukan dokumen yang mereka bawa dari rumah Arga tergeletak di atas meja makan, tampak seperti artefak dari peradaban yang runtuh. Selama berjam-jam, mereka memilah, memindai, dan mengkategorikan setiap lembar bukti. Setiap transaksi mencurigakan, setiap email yang ambigu, setiap proposal bisnis, semuanya didokumentasikan dengan cermat. Intan bekerja dengan ketenangan yang menakutkan. Tidak ada lagi air mata. Setiap kali ia melihat nama Fania di tagihan kartu kredit atau detail apartemen mewah itu, matanya hanya menyipit, dan tekadnya semakin mengeras. Ia tidak sedang meratapi pengkhianatan, ia sedang mempelajari anatomi musuhnya. Ini tidak cukup kalau hanya untuk perceraian, Tan, kata Gita, mendorong kacamatanya ke pangkal hidung. Ia menunjuk ke arah salinan perjanjian kredit dengan tanda tangan palsu Intan. Ini pidana, pemalsuan dokumen dan penipuan. Kita harus lapor polisi. Intan menggeleng. Belum. Jika kita lapor sekarang, dia akan langsung ditahan. Semua asetnya akan dibekukan oleh negara, dan aku tidak akan mendapatkan apa-apa. Aku tidak mau dia hancur karena polisi. Aku mau dia hancur karena aku. Ia berhenti sejenak, menatap sahabatnya. Pertama, kita amankan dulu apa yang menjadi hakku. Kita buat dia kehabisan napas secara finansial. Baru setelah dia tidak punya apa-apa lagi untuk bernapas, kita jerat lehernya dengan tali hukum. Gita menatap Intan dengan campuran ngeri dan kagum. Sahabatnya yang membongkar harta karun sang penipu. 2 hari setelah malam terkutuk itu, Intan kembali ke rumahnya. Setiap langkah dari gerbang menuju pintu utama terasa seperti berjalan di atas pecahan kaca. Rumah yang dulu ia bangun dengan cinta dan tawa, kini terasa seperti mausoleum besar yang menyimpan bangkai pernikahannya. Udaranya pengap oleh kebohongan. Gita bersikeras untuk menemaninya, berdiri di sisinya seperti seorang pengawal pribadi. Arga tidak ada di rumah. Ia hanya mengirimkan sebuah pesan singkat tadi pagi, "Aku di luar kota beberapa hari, ada urusan mendadak. Nanti aku jelaskan semuanya." Sebuah pesan pengecut yang bahkan tidak berani ia sampaikan lewat telepon. Bagi Intan, ini adalah sebuah kesempatan emas. "Oke, kita mulai dari mana?" tanya Gita, matanya memindai ruang tamu yang tertata sempurna dengan tatapan waspada, seolah mencari ranjau tersembunyi. "Ruang kerja Arga," jawab Intan tanpa ragu. Langkahnya mantap menuju sebuah ruangan di lantai 2 yang selama ini menjadi area terlarang baginya. Arga selalu berkata ia butuh privasi untuk berkonsentrasi, dan Intan, sebagai istri yang penurut, selalu menghormatinya. Sekarang, ia akan menodai privasi itu tanpa ampun. Pintu ruangan itu terkunci. Tentu saja. Dia pikir aku sebodoh itu, gumam Intan. Ia berjalan ke kamarnya, membuka laci meja riasnya, dan mengambil sebuah kotak perhiasan. Di bagian dasarnya, di bawah lapisan beludru, tersimpan sebuah kunci duplikat. Untuk keadaan darurat, katanya dulu pada diri sendiri, tidak pernah menyangka keadaan daruratnya akan seperti ini. Klik. Pintu terbuka. Ruangan itu rapi, terlalu rapi. Aroma kopi dan parfum maskulin Arga masih menguar di udara. Di atas meja kerja yang besar, sebuah laptop tergeletak di samping tumpukan dokumen yang tersusun rapi. Ini adalah pusat kendali kerajaan Arga. Dan Intan kini memegang kuncinya. "Lo cari apa yang berhubungan dengan keuangan, Tan? Rekening koran, laporan kartu kredit, slip investasi. Gue akan cek laptopnya," kata Gita, langsung mengambil peran sebagai partner in crime. Intan mengangguk. Tangannya yang dingin mulai membuka laci-laci meja satu persatu. Ia, yang selama 7 tahun hanya mengurus tagihan listrik dan belanja bulanan, kini akan mengaudit kehidupan finansial suaminya. Laci pertama berisi peralatan tulis. Laci kedua berisi dokumen-dokumen pribadi, akta kelahiran, ijazah, dan salinan kartu keluarga mereka. Melihat dokumen dengan 2 nama mereka yang berdampingan membuat perutnya terasa mual. Ia segera menutupnya. Di laci ketiga, ia menemukannya. Tumpukan map berlabel, rekening koran, dan kartu kredit. Ia menarik keluar map paling atas, membukanya di atas meja.
Gita, yang sedang sibuk mencoba menebak kata sandi laptop Arga, meliriknya sekilas. Coba tanggal lahir lo, tanggal lahir dia, atau tanggal pernikahan kalian, saran Intan tanpa mengalihkan pandangan dari lembaran kertas di tangannya. Matanya bergerak cepat, memindai deretan angka dan keterangan transaksi. Sebagian besar adalah transaksi bisnis yang wajar. Tapi kemudian, matanya menangkap sesuatu. Transfer rutin setiap bulan ke rekening atas nama yang tidak ia kenal. Jumlahnya tidak sedikit. Lalu, tagihan kartu kredit. Restoran-restoran mewah yang tidak pernah ia kunjungi. Butik desainer tempat ia tidak pernah berbelanja. Dan yang paling menyakitkan, tagihan dari sebuah toko perhiasan ternama, tertanggal 3 minggu yang lalu. Sebuah transaksi untuk pembelian cincin berlian. Cincin yang sama dengan yang ia lihat melingkar di jari Fania. Brengsek, desis Intan. Bukti fisik itu terasa lebih menyakitkan daripada ingatan. Itu adalah bukti konkret dari pengkhianatannya, dicetak hitam di atas putih. Dapat? Seru Gita pelan dari seberang meja. Passwordnya tanggal lahir si pelakor itu. Dasar klise. Gita mulai menjelajahi isi laptop Arga. Sementara itu, Intan melanjutkan pencariannya. Di laci paling bawah, tersembunyi di bawah tumpukan proposal lama, ia menemukan sebuah map tebal berwarna biru. Labelnya hanya bertuliskan, aset. Jantungnya berdebar kencang saat membukanya. Di dalamnya, ada beberapa sertifikat properti. Satu adalah sertifikat rumah yang mereka tinggali, atas nama mereka berdua. Dua lainnya adalah ruko yang Intan tahu adalah investasi Arga. Tapi kemudian, ia menemukan akta jual beli sebuah unit apartemen mewah di pusat kota. Ia membacanya dengan teliti. Tanggal transaksinya baru 6 bulan yang lalu. Dan nama pemilik yang tertera adalah Fania Adeline. Git, panggil Intan, suaranya bergetar karena amarah. Dia membelikan apartemen untuk perempuan itu. Gita berdecak. Sudah kuduga. Apa ada lagi? Ada. Di balik akta itu, terselip beberapa lembar dokumen perjanjian kredit dari sebuah bank. Intan membacanya dengan napas tertahan. Itu adalah pengajuan pinjaman bisnis senilai miliaran rupiah. Pinjaman itu disetujui. Tapi yang membuatnya lemas adalah tanda tangan di kolom peminjam. Ada 2 tanda tangan di sana. Tanda tangan Arga, dan tanda tangannya. Ia menatap tanda tangan itu lekat-lekat. Goresannya memang mirip. Tapi ia tahu pasti, ia tidak pernah menandatangani dokumen ini. Dia memalsukan tanda tanganku. Bisik Intan, rasa ngeri menjalari tulang punggungnya. Ini bukan lagi sekadar perselingkuhan dan kebohongan. Ini adalah tindak kriminal. Arga tidak hanya mengkhianatinya sebagai istri, tapi juga menjadikannya alat untuk kejahatan kerah putih. Simpan itu baik-baik. Itu amunisi terbesar kita di pengadilan nanti, kata Gita dengan nada serius. Intan mengumpulkan semua dokumen itu dengan hati-hati, memasukkannya ke dalam tasnya. Ia merasa seperti seorang pencuri di rumahnya sendiri. Tapi ia tidak peduli. Ini adalah miliknya. Kebenaran ini adalah haknya. Tan, sini deh. Lo harus lihat ini, panggil Gita, suaranya terdengar mendesak. Intan mendekati Gita. Di layar laptop, terbuka sebuah folder dengan nama, Proyek Prestige Nusantara. Isinya penuh dengan file-file presentasi, blueprint, proposal investor, dan proyeksi keuangan. Ini dia, kata Gita. Proyek terbesar yang sering dia ceritakan itu. Impiannya, mahakaryanya, pondasi masa depannya sama si Fania. Intan menatap layar itu. Ia ingat Arga sering membicarakan proyek ini dengan mata berbinar. Sebuah kawasan hunian terpadu yang akan menjadi standar baru kemewahan di ibu kota. Proyek yang akan melambungkan namanya ke jajaran pengembang properti papan atas. Gita membuka salah satu file presentasi untuk investor. Di sana, terpampang jelas semua detailnya. Sumber pendanaan, daftar calon investor utama, strategi pemasaran, dan yang terpenting, analisis kelemahan dan risiko proyek. Lihat ini, tunjuk Gita ke sebuah bagian. Sumber dana utama mereka sangat bergantung pada investor tunggal, yaitu perusahaannya ayah si Fania. Dan ada beberapa calon investor lain yang masih ragu-ragu
karena isu perizinan lahan yang belum sepenuhnya beres. Sebuah ide mulai terbentuk di kepala Intan. Ide yang dingin, tajam, dan sangat kejam. Jika ia hanya menuntut cerai dan harta gono gini, Arga mungkin akan kehilangan sebagian uangnya, tapi ia akan tetap memiliki proyek ini. Ia akan tetap bisa membangun masa depannya bersama Fania. Itu tidak cukup. Hukuman itu terlalu ringan. Ia ingin melihat semuanya hancur. Ia ingin melihat impian Arga berubah menjadi debu, sama seperti Arga menghancurkan impian rumah tangganya. Proyek ini, Mahakarya Arga, bukan lagi sekadar proyek bisnis. Itu adalah targetnya. Copy semua data di folder ini, Git. Semuanya, perintah Intan, matanya terpaku pada layar laptop. Tidak ada lagi air mata, tidak ada lagi keraguan. Yang ada hanyalah tatapan seorang ahli strategi yang baru saja menemukan titik lemah lawannya. Kita akan meruntuhkan istana pasirnya, butir demi butir. Langkah pertama Sang Ratu. Apartemen Gita yang tadinya menjadi tempat perlindungan kini berubah menjadi markas komando. Aroma teh hangat bercampur dengan suara ketukan jari Gita di laptop, dan desau kertas yang dibolak-balik oleh Intan. Tumpukan dokumen yang mereka bawa dari rumah Arga tergeletak di atas meja makan, tampak seperti artefak dari peradaban yang runtuh. Selama berjam-jam, mereka memilah, memindai, dan mengkategorikan setiap lembar bukti. Setiap transaksi mencurigakan, setiap email yang ambigu, setiap proposal bisnis, semuanya didokumentasikan dengan cermat. Intan bekerja dengan ketenangan yang menakutkan. Tidak ada lagi air mata. Setiap kali ia melihat nama Fania di tagihan kartu kredit atau detail apartemen mewah itu, matanya hanya menyipit, dan tekadnya semakin mengeras. Ia tidak sedang meratapi pengkhianatan, ia sedang mempelajari anatomi musuhnya. Ini tidak cukup kalau hanya untuk perceraian, Tan, kata Gita, mendorong kacamatanya ke pangkal hidung. Ia menunjuk ke arah salinan perjanjian kredit dengan tanda tangan palsu Intan. Ini pidana, pemalsuan dokumen dan penipuan. Kita harus lapor polisi. Intan menggeleng. Belum. Jika kita lapor sekarang, dia akan langsung ditahan. Semua asetnya akan dibekukan oleh negara, dan aku tidak akan mendapatkan apa-apa. Aku tidak mau dia hancur karena polisi. Aku mau dia hancur karena aku. Ia berhenti sejenak, menatap sahabatnya. Pertama, kita amankan dulu apa yang menjadi hakku. Kita buat dia kehabisan napas secara finansial. Baru setelah dia tidak punya apa-apa lagi untuk bernapas, kita jerat lehernya dengan tali hukum. Gita menatap Intan dengan campuran ngeri dan kagum. Sahabatnya yang dulu lembut dan penurut kini berbicara seperti seorang jenderal yang merencanakan perang. Oke, Ratu. Aku ikut perintahmu. Jadi, apa langkah pertama? Pengacara, jawab Intan tegas. Bukan pengacara perceraian biasa. Aku butuh hiu, bukan ikan teri. Gita mengerti. Ia mengambil ponselnya dan mulai mencari kontak. Aku kenal satu orang. Lebih tepatnya, aku pernah dengar reputasinya. Namanya Ratna Wisesa. Katanya dia pengacara yang membuat para suami kaya raya gemetar di ruang sidang. Bayarannya mahal, tapi hasilnya sepadan. Sore itu juga, mereka berada di kantor hukum Ratna Wisesa Partners. Kantor itu tidak mewah, tapi memancarkan aura profesionalisme dan kekuasaan. Ratna Wisesa sendiri adalah seorang wanita berusia akhir 40-an, dengan rambut disanggul ketat dan tatapan setajam elang. Ia mendengarkan cerita Intan tanpa interupsi, matanya yang tajam meneliti setiap ekspresi Intan, seolah mengukur ketangguhannya. Intan menceritakan semuanya dengan runut dan tenang, tanpa emosi yang berlebihan. Lalu, ia meletakkan semua bukti yang telah ia kumpulkan di atas meja mahoni yang mengkilap. Akta jual beli apartemen Fania, rekening koran dengan transfer-transfer janggal, tagihan kartu kredit, dan sebagai puncaknya, perjanjian kredit dengan tanda tangannya yang dipalsukan. Ratna mengambil dokumen terakhir itu, memeriksanya di bawah lampu. Ia kemudian menatap Intan. Apa Anda siap untuk berperang, Bu Intan? Tanyanya, suaranya dalam dan berwibawa. Saya tidak datang ke sini untuk berdamai, Bu, jawab Intan, tatapannya tak goyah. Seulas senyum tipis tersungging di bibir Ratna. Bagus.
Karena suami Anda telah memberikan kita semua amunisi yang kita butuhkan. Pemalsuan tanda tangan ini adalah kartu truf kita. Ini bukan lagi sekadar kasus perdata tentang perselingkuhan, ini sudah masuk ranah pidana. Kita bisa menggunakan ini sebagai daya tawar yang luar biasa. Apa yang harus saya lakukan sekarang? Langkah pertama, kata Ratna, menyandarkan punggungnya di kursi, kita ajukan gugatan cerai sesegera mungkin. Bersamaan dengan itu, kita ajukan permohonan sita marital atau pembekuan seluruh aset bersama ke pengadilan. Rekening bank, properti, saham, semuanya. Kita harus bergerak cepat sebelum dia sempat memindahkan atau menyembunyikan aset-aset itu lebih jauh lagi. Kita akan memotong jalur uangnya. Rencana itu terasa sempurna. Mematikan pasokan oksigen sebelum menyerang jantungnya. 2 hari kemudian, surat panggilan dari Pengadilan Agama dan surat pemberitahuan pembekuan aset sampai di tangan Arga. Ia sedang berada di kantornya, memimpin rapat penting mengenai proyek Prestigi Nusantara, ketika sekretarisnya masuk dengan wajah pucat sambil menyerahkan amplop coklat itu. Arga membacanya dengan dahi berkerut, yang perlahan berubah menjadi ekspresi tidak percaya, lalu menjadi amarah yang tertahan. Ia membubarkan rapat dengan alasan mendadak. Di dalam ruangannya yang kedap suara, ia menghubungi Intan. Ponsel Intan bergetar di atas meja. Nama, My Husband, terpampang di layar. Jantungnya sempat berdebar sesaat, sebuah refleks dari kebiasaan 7 tahun. Tapi dengan cepat ia menguasai diri. Ia menekan tombol jawab dan mengaktifkan mode pengeras suara, memberi isyarat pada Gita untuk diam. Intan, apa-apaan ini? Kamu sudah gila? Suara Arga terdengar keras dan marah dari seberang. Intan diam sejenak, membiarkan Arga meluapkan emosinya. Aku tidak menyangka kamu bisa sekekanakan ini. Membekukan semua rekening? Kamu mau membuatku bangkrut? Ini semua hanya karena emosi sesaat, kan? Dengar, aku minta maaf soal pesta itu. Aku tahu aku salah, aku akan jelaskan semuanya. Tapi cara kamu ini? Cara aku ini kenapa? Potong Intan, suaranya dingin dan datar. Tidak ada lagi panggilan, Mas, yang lembut. Arga terdiam sesaat, kaget mendengar nada suara istrinya. Intan, jangan mempersulit keadaan. Cabut gugatanmu. Cabut permohonan pembekuan aset itu. Aku janji akan memberimu penyelesaian yang sangat layak. Rumah ini untukmu, mobil juga. Aku akan berikan uang tunai yang cukup untukmu hidup nyaman selama bertahun-tahun. Jangan serakah. Intan tertawa kecil. Tawa yang membuat bulu kuduk Arga berdiri. Serakah? Kamu bicara soal serakah, Arga? Setelah kamu memalsukan tanda tanganku untuk pinjaman miliaran rupiah? Hening. Arga tidak bisa menjawab. Ia pasti terkejut karena Intan mengetahui hal itu. Dengar baik-baik, Arga. Lanjut Intan, suaranya setajam silet. Ini bukan lagi negosiasi. Ini adalah pernyataan. Aku akan mengambil semua yang menjadi hakku, dan semua yang sudah kamu curi dariku. Pembekuan aset ini baru permulaan. Sampai jumpa di pengadilan. Intan menutup telepon sebelum Arga sempat membalas. Ia bersandar di kursi, napasnya sedikit memburu. Rasanya melegakan. Untuk pertama kalinya, ia merasa memegang kendali. Namun, ia tahu ini belum cukup. Pembekuan aset memang menghambat Arga, membuatnya kelabakan mencari dana talangan untuk operasional proyeknya yang terus berjalan. Tapi itu tidak akan menghancurkannya. Ayah Fania pasti akan turun tangan membantunya. Ia harus menyerang jantungnya, proyek Prestigi Nusantara. Dan untuk itu, ia butuh sekutu yang lebih kuat. Pikirannya tertuju pada satu nama, Reza. Reza Aditama. Mereka pernah bertemu beberapa kali di acara-acara bisnis sebelum Intan memutuskan berhenti bekerja. Reza adalah pemilik Aditama Corp, perusahaan properti yang menjadi pesaing utama perusahaan Arga. Semua orang di industri tahu bahwa Arga dan Reza adalah rival abadi. Arga selalu menganggap Reza sebagai ancaman, sering menjelek-jelekannya di depan Intan. Menghubungi Reza adalah sebuah pertaruhan besar. Bisa saja Reza menolaknya mentah-mentah, atau lebih buruk lagi, menggunakan informasinya untuk keuntungan sendiri dan meninggalkan Intan begitu saja.
Tapi ia tidak punya banyak pilihan. Dengan tangan yang sedikit gemetar, ia mencari nama Reza di sebuah direktori bisnis lama. Ia mengirimkan pesan singkat yang profesional dan lugas. "Selamat sore, Pak Reza. Saya Intan, istri Arga Pratama. Ada hal penting mengenai proyek Prestige Nusantara yang ingin saya diskusikan. Ini mungkin akan menjadi kepentingan kita bersama. Apakah Bapak punya waktu luang?" Ia tidak menyangka balasan datang begitu cepat. Kurang dari 5 menit. "Selamat sore, Bu Intan. Saya ingat Anda. Bagaimana kalau besok jam 10 pagi di lounge Hotel Grand Hyatt? Saya yang atur tempatnya." Pertemuan itu terasa menegangkan. Intan memilih pakaian yang sederhana namun profesional, sebuah blus putih dan celana bahan hitam. Ia ingin terlihat sebagai mitra bisnis, bukan sebagai istri yang tersakiti. Reza sudah menunggunya di sebuah sudut yang privat. Ia adalah pria yang berpenampilan tenang dan cerdas, jauh dari kesan arogan yang sering digambarkan Arga. Ia menyambut Intan dengan sopan. "Terima kasih sudah meluangkan waktu, Pak Reza," kata Intan, memulai pembicaraan. "Sama-sama. Saya penasaran. Tidak setiap hari istri dari rival terbesar saya mengajak bertemu," balas Reza, tatapannya tajam dan penuh selidik. Intan tidak berbasa-basi. Ia mengeluarkan sebuah flash disk dari tasnya. Di dalam sini ada salinan lengkap dari proposal internal, daftar investor, proyeksi keuangan, dan yang terpenting, analisis kelemahan dari proyek Prestige Nusantara milik Arga. Alis Reza terangkat. Ini lebih dari yang ia bayangkan. "Saya tahu Anda dan Arga bersaing," lanjut Intan, suaranya mantap. "Dan saya tahu proyek ini adalah segalanya bagi dia. Saya ingin proyek ini gagal. Saya tidak punya sumber daya untuk melakukannya sendiri, tapi Anda punya." Reza menatapnya lama. "Apa yang Anda minta sebagai imbalannya?" "Saya tidak minta uang," jawab Intan cepat. "Saya hanya minta satu hal. Saat Anda berhasil mengambil alih proyek itu atau membuatnya bangkrut, pastikan Arga tahu bahwa kehancurannya datang dari informasi yang saya berikan. Saya ingin dia tahu bahwa sayalah yang meruntuhkan istananya." Reza bersandar di kursinya, senyum tipis yang sulit diartikan terukir di wajahnya. Ia terkesan. Wanita di hadapannya ini bukan korban yang menangis. Ia adalah seorang strategis yang dingin. Ia tidak hanya melihat peluang bisnis yang luar biasa di sini, tapi juga merasakan ada sesuatu yang lain. Sebuah kekaguman pada ketegaran dan keberanian Intan. "Bu Intan," katanya setelah hening sejenak, "Anda baru saja mendapatkan seorang mitra. Mari kita hancurkan proyek Prestige Nusantara bersama-sama." Badai senyap. Aliansi antara Intan dan Reza terbentuk dalam kerahasiaan mutlak. Markas mereka berpindah dari apartemen Gita yang sempit ke sebuah ruang rapat pribadi di salah satu kantor cabang milik Aditama Corp. Di sana, dikelilingi oleh layar monitor dan papan tulis yang penuh coretan, mereka mulai membedah setiap detail dari proyek Prestige Nusantara. Ini bukan lagi sekadar misi balas dendam pribadi Intan. Ini telah menjadi operasi bisnis yang canggih dan terukur. Reza membawa tim terbaiknya. Seorang analis keuangan yang jenius, seorang ahli hukum pertanahan, dan seorang strategis pemasaran. Intan, pada awalnya, merasa sedikit canggung berada di antara para profesional itu. Namun, perasaan itu cepat hilang. Ia mungkin tidak memiliki gelar mentereng atau pengalaman puluhan tahun, tapi ia memiliki sesuatu yang lebih berharga. Pengetahuan mendalam tentang cara berpikir Arga, ambisinya, dan titik-titik butanya. "Arga itu sombong," kata Intan dalam salah satu sesi strategi mereka. "Dia selalu percaya bahwa dia selangkah lebih maju dari semua orang. Dia akan meremehkan setiap rintangan kecil, menganggapnya hanya kerikil. Kelemahannya adalah dia tidak pernah mempersiapkan rencana darurat." Informasi ini menjadi kunci. Reza dan timnya tidak merencanakan serangan frontal. Mereka merancang sebuah badai senyap, serangkaian tindakan kecil yang terkoordinasi, yang jika dilihat satu persatu tampak tidak berbahaya, namun secara kumulatif akan menciptakan efek domino yang menghancurkan. Langkah pertama adalah menciptakan kompetitor bayangan. Tim Reza dengan cepat menyusun proposal untuk sebuah proyek tandingan. Lokasinya berdekatan, konsepnya serupa tapi lebih matang, dan yang terpenting, proposal itu menonjolkan apa yang menjadi kelemahan proyek Arga,
status kepemilikan lahan yang bersih dan struktur pendanaan yang terdiversifikasi. Proposal ini tidak langsung dilempar ke pasar. Reza menyimpannya sebagai kartu as. Langkah kedua, dan yang paling krusial, adalah mulai menabur benih keraguan. Reza menggunakan jaringannya yang luas. Ia tidak menyebarkan gosip murahan. Ia hanya menjatuhkan fakta. Dalam sebuah obrolan santai saat makan siang dengan seorang bankir senior, ia akan sambil lalu menyebutkan, "Saya dengar ada sedikit masalah sengketa lahan di proyek Prestige Nusantara. Semoga tidak besar." Kepada seorang manajer investasi, salah satu anak buahnya akan mengirim email anonim berisi 1 halaman dari dokumen analisis risiko internal Arga, yang menyoroti ketergantungan proyek pada satu investor tunggal. Tidak ada yang bisa dilacak kembali ke Reza atau Intan. Semua tampak seperti informasi pasar yang wajar. Namun, di dunia bisnis yang penuh ketidakpastian, sedikit keraguan saja sudah cukup untuk membuat para investor berpikir 2 kali. Satu persatu, calon investor yang tadinya berada di pihak Arga mulai menunda komitmen mereka. Mereka meminta klarifikasi lebih lanjut, meminta jaminan tambahan, memperlambat proses pencairan dana. Arga mulai merasakan tekanannya. Aliran kas proyeknya tersendat. Pembekuan aset oleh Intan membuatnya tidak bisa menggunakan dana pribadi untuk menambal operasional. Kini, dana dari investor pun macet. Ia menjadi semakin mudah marah dan paranoid. Setiap hari, ia menghabiskan waktu berjam-jam di telepon, mencoba meyakinkan para investornya, menyalahkan kondisi pasar yang lesu, dan mengumpat pada bank yang menolak memberinya pinjaman baru. Tekanan ini merembet ke kehidupan pribadinya. Hubungannya dengan Fania, yang tadinya penuh gairah dan janji-janji indah, mulai retak. "Arga, kapan kita bisa mulai fitting gaun pengantin dari desainer di Paris itu?" tanya Fania suatu malam, saat mereka sedang makan malam di apartemen mewah yang dibelikan Arga. "Sabar dulu ya, sayang. Ada sedikit masalah cash flow di proyek. Kita tunda dulu sebulan 2 bulan. Jawab Arga, matanya terpaku pada layar ponselnya, membaca email penolakan dari investor lain. Wajah Fania langsung cemberut. "Ditunda lagi? Minggu lalu kamu bilang kita harus menunda survei lokasi pernikahan di Bali. Sekarang gaun. Ada apa sih sebenarnya? Ini semua gara-gara perempuan gila itu, kan?" "Ini bukan cuma karena dia, Fania. Ini bisnis. Kamu tidak akan mengerti," bentak Arga, akhirnya kehilangan kesabaran. "Aku tidak mengerti? Arga, ayahku sudah menanamkan modal triliunan di proyekmu. Aku berhak tahu. Aku tidak mau rencana pernikahan kita jadi berantakan hanya karena kamu tidak bisa mengurus mantan istrimu yang kampungan itu. Aku pikir kamu bilang dia itu bodoh dan penurut," semprot Fania, suaranya melengking. Pertengkaran itu adalah yang pertama dari banyak pertengkaran lainnya. Fania adalah seorang putri yang terbiasa mendapatkan semua yang ia inginkan. Ia tidak siap menghadapi kesulitan finansial atau ketidakpastian. Baginya, Intan adalah gangguan sepele yang seharusnya bisa disingkirkan dengan mudah. Ia tidak tahu bahwa gangguan sepele itu adalah otak di balik semua masalah yang kini mereka hadapi. Di tengah badai senyap yang mereka ciptakan, tibalah jadwal mediasi perceraian pertama. Ini adalah panggung konfrontasi yang dinantikan Intan. Ia datang bersama Ratna Wisesa, mengenakan blazer berwarna krem yang membuatnya tampak profesional dan tenang. Arga datang bersama pengacaranya, wajahnya tampak lelah dan kuyu. Matanya menyiratkan kemarahan saat melihat Intan. Ia pasti berharap akan melihat istrinya yang hancur dan memohon, bukan wanita dingin berwajah tanpa ekspresi yang duduk di seberang meja. Mediator memulai prosesnya. Pengacara Arga langsung maju, menawarkan proposal penyelesaian. Proposal yang sama dengan yang Arga tawarkan di telepon. Rumah, mobil, dan sejumlah uang yang mereka anggap sangat murah hati. Ratna Wisesa hanya tersenyum sinis. Intan bahkan tidak melirik proposal itu. Ia menatap lurus ke mata Arga. "Tawaran Anda kami tolak," kata Ratna dengan tegas. "Klien saya tidak hanya menuntut setengah dari seluruh aset bersama yang terdata, tapi kami juga menuntut ganti rugi atas kerugian imaterial dan pidana atas pemalsuan tanda tangan dalam perjanjian kredit senilai 50 miliar rupiah. Wajah Arga dan pengacaranya langsung pucat. Mereka tidak menyangka Intan akan menggunakan kartu itu secepat ini dan sefrontal ini. Itu bisa kita bicarakan baik-baik,"
kata pengacara Arga tergagap. Tidak ada lagi pembicaraan baik-baik. Setelah Intan, akhirnya angkat bicara. Suaranya tenang, namun setiap katanya menusuk. Kamu punya dua pilihan, Arga. Pertama, berikan semua yang aku minta, termasuk sahammu di perusahaan yang dibeli selama masa pernikahan kita. Kedua, kita lanjutkan masalah pemalsuan tanda tangan ini ke ranah pidana. Kamu bisa kehilangan proyekmu, reputasimu, dan kebebasanmu. Pilih. Arga menatapnya dengan pandangan tak percaya. Wanita di hadapannya ini benar-benar orang yang berbeda. Kelembutannya telah hilang, digantikan oleh sesuatu yang keras dan tak terpatahkan. Ia merasa terpojok, tercekik. Mediasi itu berakhir tanpa hasil, namun Intan keluar dari ruangan itu sebagai pemenang mutlak. Ia telah menunjukkan taringnya, dan ia tahu Arga kini benar-benar takut. Beberapa hari setelah mediasi yang gagal itu, badai senyap mencapai puncaknya. Salah satu investor kunci dari Timur Tengah, yang sudah dijanjikan Arga akan ikut serta, secara resmi mengumumkan penarikan diri. Alasan yang mereka berikan adalah kekhawatiran atas stabilitas hukum dan keuangan proyek. Ini adalah pukulan telak. Tanpa dana dari investor ini, proyek Prestige Nusantara secara matematis tidak mungkin bisa berjalan. Malam itu, Arga duduk sendirian di ruang kerjanya yang gelap. Di atas mejanya, tergeletak maket megah dari proyek impiannya. Maket yang dulu ia pandangi dengan penuh kebanggaan, kini terlihat seperti monumen kegagalannya. Ponselnya berdering tanpa henti. Panggilan dari Vania, dari ayahnya Vania, dari para kontraktor. Ia mengabaikan semuanya. Ia tahu ini bukan hanya nasib buruk. Ini adalah sebuah serangan yang terencana. Seseorang sedang membongkar kerajaannya dari dalam. Tapi siapa? Ia terlalu sombong untuk mencurigai Reza, dan terlalu meremehkan untuk berpikir bahwa Intan mampu melakukan semua ini. Dalam benaknya, Intan hanyalah seorang istri emosional yang kebetulan mendapatkan pengacara yang cerdas. Ia tidak sadar bahwa sang ratu yang telah ia depak dari papan catur, kini telah kembali ke permainan dengan bidak-bidak baru yang jauh lebih kuat dan siap melakukan skakmat. Kartu truf terakhir. Arga Pratama sedang berada di neraka ciptaannya sendiri. Kantornya yang dulu terasa seperti singgasana, kini menjadi sel penjara. Tumpukan surat tagihan dan peringatan hukum menggunung di sudut mejanya, tak tersentuh. Maket proyek Prestige Nusantara yang berdiri megah di tengah ruangan kini tampak seperti kota hantu, sebuah monumen bisu dari ambisi yang hancur lebur. Ia tidak tidur selama berhari-hari, hidup hanya dengan kafein dan amarah. Setiap dering telepon membuatnya tersentak. Paranoid membayangkan kabar buruk apalagi yang akan datang. Para investor yang dulu memujanya kini menghindarinya seperti wabah. Dana macet total. Para kontraktor menagih pembayaran yang tidak bisa ia penuhi. Dan yang terburuk dari semuanya adalah tekanan dari Bapak Hendrawan, calon mertuanya, sumber dana terbesarnya. Pria tua itu tidak lagi menelepon dengan nada ramah, melainkan dengan geraman tertahan seorang pebisnis yang merasa investasinya terancam. Puncaknya adalah sebuah pertemuan darurat yang dipaksakan oleh Bapak Hendrawan di kantornya. Arga datang dengan setelan jas yang terasa longgar di tubuhnya yang menyusut, berusaha menampilkan sisa-sisa kepercayaan diri yang sudah terkikis habis. Bapak Hendrawan tidak menawarinya minum. Ia langsung menunjuk tumpukan dokumen di atas mejanya. Jelaskan ini, Arga, katanya dengan suara dingin. Satu persatu investor kecilmu menarik diri. Ada rumor tentang sengketa lahan. Dan yang paling saya tidak suka, saya dengar dari bank bahwa sebagian besar aset pribadimu dan aset perusahaanmu dibekukan karena gugatan cerai. Kamu tidak pernah memberitahu saya soal ini. Arga menelan ludah. Itu hanya masalah pribadi, Pak. Tidak akan memengaruhi proyek. Intan hanya emosional. Saya sedang menanganinya. Bapak Hendrawan tertawa, suara tawanya kering dan tanpa humor. Emosional? Seorang wanita, emosional, berhasil membekukan rekening perusahaanmu? Arga, saya sudah berbisnis puluhan tahun. Saya tahu kapan harus mencium bau bangkai. Proyek ini berdarah, dan kamu kehabisan perban untuk menutup lukanya. Saya bisa selesaikan ini, Pak. Saya hanya butuh sedikit waktu dan suntikan dana darurat untuk menenangkan kontraktor. Dana darurat?
potong Bapak Hendrawan, matanya menyipit. Saya sudah menyuntikkan dana triliunan ke dalam lubang tanpa dasar ini. Saya tidak akan membuang uang baik untuk mengejar uang buruk. Ia bersandar di kursinya, menatap Arga dengan tatapan seorang predator yang sudah memutuskan nasib mangsanya. Saya memberimu waktu 1 minggu, Arga. Bereskan masalahmu dengan mantan istrimu. Cairkan rekeningmu. Yakinkan kembali para investor. Jika dalam 1 minggu tidak ada kemajuan signifikan, saya akan menarik seluruh investasi saya dan menganggap ini sebagai kerugian. Mengerti? Itu bukan tawaran. Itu adalah vonis mati. Arga keluar dari ruangan itu dengan lutut gemetar. 1 minggu. Mustahil. Intan, melalui pengacaranya, telah membangun tembok hukum yang begitu tinggi dan kokoh. Ia tidak akan bisa meruntuhkannya dalam waktu setahun, apalagi seminggu. Di saat Arga sedang terpuruk dalam keputusasaan, Intan dan Reza justru sedang mempersiapkan pukulan telak mereka. Di markas mereka, proposal tandingan yang telah mereka siapkan dengan matang kini siap diluncurkan. Ini saatnya, kata Reza, menunjuk sebuah diagram alir di layar monitor. Arga sedang berada di titik terlemahnya. Hendrawan pasti sedang panik dan mencari jalan keluar. Kita tidak akan datang sebagai pesaing. Kita akan datang sebagai penyelamat. Rencana mereka brilian sekaligus kejam. Reza, melalui seorang perantara yang netral, meminta waktu untuk bertemu dengan Bapak Hendrawan. Ia tidak akan membahas proyek Arga. Ia akan menawarkan sebuah solusi. Pertemuan itu terjadi 2 hari setelah ultimatum Bapak Hendrawan kepada Arga. Reza dan timnya datang dengan persiapan penuh. Mereka tidak hanya membawa proposal proyek baru, tapi juga sebuah analisis mendalam tentang mengapa proyek Prestige Nusantara gagal. Bapak Hendrawan, mulai Reza dengan tenang, saya tahu Anda berada dalam posisi yang sulit. Tapi saya di sini bukan untuk mengambil keuntungan dari situasi itu. Saya di sini untuk menawarkan sebuah kemitraan yang akan mengubah potensi kerugian besar menjadi keuntungan yang lebih besar lagi. Reza kemudian memaparkan rencananya. Aditama Corp akan mengambil alih keseluruhan proyek. Mereka akan menyuntikkan dana segar, membereskan masalah perizinan lahan dengan tim hukum mereka yang kuat, dan merestrukturisasi seluruh rencana bisnis. Nama proyek akan diubah, citranya akan diperbarui. Intinya, mereka akan membangkitkan kembali proyek itu dari kubur, namun di bawah bendera Aditama Corp. Dan apa untungnya bagi saya? Tanya Bapak Hendrawan, skeptis namun tertarik. Kami akan mengakuisisi seluruh saham investasi Anda di proyek lama dengan nilai yang wajar, sehingga Anda tidak kehilangan modal awal. Lalu, kami menawarkan Anda opsi untuk menginvestasikan kembali dana tersebut ke proyek baru ini sebagai mitra strategis dengan porsi saham prioritas. Jelas Reza. Kami menyelamatkan investasi Anda dan menawarkan potensi keuntungan yang jauh lebih aman dan terjamin. Bapak Hendrawan terdiam lama. Tawaran ini terlalu bagus untuk ditolak. Ini adalah sekoci penyelamat yang datang tepat saat kapalnya akan tenggelam. Tapi ada satu hal yang mengganjal. Lalu bagaimana dengan Arga? Disinilah Reza memainkan kartu truf Intan. Dengan segala hormat, Pak, Arga adalah liabilitas. Dia tidak hanya salah mengelola proyek, tapi dia juga tersangkut masalah hukum yang serius. Reza meletakkan sebuah map tipis di atas meja. Ini adalah salinan perjanjian kredit yang ia ajukan ke bank. Dan menurut informasi yang sangat valid, tanda tangan istrinya di situ dipalsukan. Ini adalah bom waktu. Jika kasus ini meledak, nama baik proyek ini akan hancur selamanya, dan siapapun yang berafiliasi dengannya akan ikut terseret. Mata Bapak Hendrawan membelalak saat melihat dokumen itu. Ia adalah seorang pebisnis kawakan. Ia tahu betul apa artinya dokumen itu. Ini bukan lagi sekadar masalah bisnis yang gagal, ini adalah skandal kriminal. Citra keluarganya bisa hancur jika ia terus dikaitkan dengan Arga. Keputusannya sudah bulat. Hari ke-6 dari ultimatum 1 minggu itu, Arga dipanggil kembali ke kantor Bapak Hendrawan. Ia datang dengan tangan hampa, tanpa kabar baik sedikitpun. Jadi, tanya Bapak Hendrawan tanpa basa-basi. Saya masih berusaha, Pak. Sudah cukup, potong Bapak Hendrawan. Ia mendorong setumpuk dokumen ke seberang meja. Ini adalah surat pemberitahuan penarikan investasi dan pengalihan aset proyek.
Saya sudah menemukan mitra baru. Proyek ini akan dilanjutkan, tapi tanpamu. Dunia Arga seakan berhenti berputar. Ia membuka dokumen itu dengan tangan gemetar. Matanya tertuju pada satu nama yang tertera sebagai mitra baru, Aditama Corp. Reza. Rivalnya. Reza, bisiknya tak percaya. Bagaimana bisa? Dia datang dengan penawaran yang lebih baik. Dan yang lebih penting, dia datang tanpa membawa drama hukum dan skandal kriminal seperti dirimu, kata Bapak Hendrawan dingin. Hubungan antara perusahaan kita selesai. Dan tentu saja, hubungan antara kamu dan putri saya, Fania, juga selesai. Saya tidak akan pernah membiarkan putri saya menikah dengan seorang penipu yang akan segera menjadi narapidana. Arga bahkan tidak punya kekuatan untuk membantah. Ia merasa seperti seluruh udara telah tersedot keluar dari paru-parunya. Proyeknya, impiannya, masa depannya, semuanya direnggut dalam sekejap. Namun, penderitaannya belum berakhir. Saat ia berjalan keluar dari gedung kantor Bapak Hendrawan dengan gontai, ponselnya berdering. Nomor tak dikenal. Ia mengangkatnya dengan enggan. Selamat siang. Dengan Bapak Arga Pratama, suara seorang pria yang tegas terdengar. Kami dari Kepolisian Resort Jakarta Selatan. Kami ingin menyampaikan surat panggilan kepada Bapak untuk hadir memberikan keterangan sebagai saksi terlapor atas dugaan kasus pemalsuan dokumen yang dilaporkan oleh Ibu Intan Ayunda. Klik. Arga menjatuhkan ponselnya. Aspal di bawah kakinya terasa bergoyang. Pukulan itu datang bertubi-tubi. Pertama, bisnisnya dihancurkan oleh Reza. Kedua, calon mertuanya membuangnya seperti sampah. Ketiga, dan yang paling mematikan, mantan istrinya yang ia anggap lemah dan bodoh, kini siap menjebloskannya ke penjara. Badai senyap telah usai. Yang tersisa hanyalah petir yang menyambar tepat di jantungnya, membakar semuanya hingga menjadi abu. Di tengah keramaian trotoar, Arga berdiri mematung, akhirnya menyadari sebuah kebenaran yang mengerikan. Ini semua bukanlah kebetulan. Ini adalah sebuah skenario penghancuran yang sempurna. Dan sutradaranya adalah wanita yang sama yang pernah berjanji akan menemaninya sehidup semati. Konfrontasi di reruntuhan. Kehancuran Arga tidak bersuara, tetapi total. Berita pengambil alihan proyek oleh Aditama Corp menyebar cepat di kalangan industri properti. Namanya yang dulu disegani kini menjadi bahan cemoohan. Ia mengurung diri di rumah yang terasa kosong dan dingin, menenggelamkan diri dalam alkohol, mencoba mematikan rasa dari realitas yang menusuk. Setiap sudut rumah mengingatkannya pada Intan, tata letak perabotan, pilihan warna cat, bahkan aroma samar pelembut pakaian yang biasa Intan gunakan. Semua itu kini terasa seperti hantu yang mengejeknya. Fania datang menemuinya bukan untuk menghibur, melainkan untuk melampiaskan amarah. Ia tidak lagi terlihat seperti sosialita anggun, melainkan seorang wanita murka dengan mata memerah karena menangis dan kecewa. Jadi ini akhir dari semua janji manismu, Arga, teriaknya begitu masuk ke dalam rumah, bahkan tidak memedulikan beberapa botol minuman keras yang tergeletak di lantai. Proyek gagal. Pernikahan kita batal. Ayahku bilang aku tidak boleh menemuimu lagi. Kamu menghancurkan segalanya. Arga, yang sedang duduk merosot di sofa, menatapnya dengan pandangan kosong. Ini bukan mauku, Fania. Bukan maumu? Fania tertawa histeris. Lalu mau siapa? Kamu yang meyakinkanku bahwa mencampakkan istrimu itu adalah langkah terbaik. Kamu bilang dia tidak selevel dengan kita. Kamu bilang dia bodoh dan tidak akan berani melawan. Lihat sekarang. Perempuan kampung itu, dengan entah sihir apa, berhasil menghancurkan kita berdua. Diam, Fania, bentak Arga, akhirnya menunjukkan sisa-sisa emosinya. Kamu pikir aku tidak menderita? Aku kehilangan segalanya. Perusahaanku, reputasiku, semua uangku. Uangmu? Itu uang ayahku. Balas Fania tak kalah keras. Dan sekarang uang itu ada di tangan Reza Aditama. Rivalmu. Betapa memalukannya. Kamu tidak hanya kalah, Arga, kamu dipermalukan habis-habisan oleh mantan istrimu sendiri. Kata-kata itu, terutama bagian, dipermalukan oleh mantan istrimu, menyengat ego Arga lebih dari apapun. Kemarahan yang tadinya tumpul karena alkohol kini tersulut kembali,
panas dan membara. Ia bangkit berdiri, wajahnya memerah. Ini belum selesai, desisnya. Aku harus menemuinya. Aku harus bicara dengan perempuan itu. Untuk apa? Memohon ampun, cibir Vania. Untuk melihat matanya, geram Arga. Aku ingin melihat kepuasan di wajahnya saat dia melihatku hancur seperti ini. Aku tidak akan memberinya kemenangan semudah itu. Entah didorong oleh logika yang sama-sama kacau atau sekadar ingin melampiaskan amarah pada target yang tepat, Vania setuju. Baik, aku ikut. Aku juga punya beberapa kata untuk wanita ular itu. Mereka pergi dengan mobil Vania, karena mobil Arga sudah termasuk dalam aset yang akan disita. Perjalanan itu diisi keheningan yang mencekam, syarat dengan kebencian dan keputusasaan. Arga mendapatkan alamat apartemen baru Intan dari seorang teman lama yang ia paksa. Sebuah apartemen sederhana di bilangan Jakarta Selatan, tempat Intan memulai hidup barunya. Ketika mereka tiba, mereka tidak mengetuk. Arga menggedor pintu dengan kepalan tangannya, menyalurkan semua frustrasinya. Pintu terbuka. Di sana, berdiri Intan. Ia tidak tampak terkejut. Ia mengenakan daster rumahan yang nyaman, rambutnya diikat seadanya, dan wajahnya tanpa riasan. Ia tampak normal, damai. Ketenangannya adalah kontras yang menyakitkan bagi kekacauan yang dibawa Arga dan Vania. Mau apa kalian kesini? Tanya Intan, suaranya datar, tanpa rasa takut sedikitpun. Mau apa? Vania langsung maju, menunjuk wajah Intan. Kamu masih bertanya mau apa, perempuan licik? Kamu sudah merebut segalanya. Kamu menghancurkan hidup kami. Intan menatap Vania dengan pandangan dingin. Aku tidak menghancurkan hidupmu. Kamu yang menghancurkan hidupmu sendiri saat memutuskan untuk menjadi selingkuhan suami orang. Jaga mulutmu, bentak Vania. Cukup. Arga menengahi, mendorong Vania sedikit ke samping. Matanya menatap Intan lekat-lekat, mencari tanda-tanda kemenangan atau penyesalan. Tapi yang ia temukan hanyalah kekosongan, seolah ia sedang menatap orang asing. Aku tidak percaya kamu bisa melakukan ini, Tan. Setelah semua yang kita lalui, kamu benar-benar kejam. Intan akhirnya tertawa kecil, suara tawa yang sama sekali tidak terdengar riang. Kejam? Arga, jangan bicara padaku tentang kekejaman. Ia melangkah mundur, membuka pintunya lebih lebar. Masuklah. Ada sesuatu yang harus kalian lihat. Anggap saja ini pertunjukan terakhir. Dengan ragu, Arga dan Vania melangkah masuk. Apartemen itu kecil, tapi rapi dan bersih. Di atas meja kopi, sudah tertata rapi beberapa tumpuk dokumen. Kamu bilang aku kejam, kata Intan, suaranya tetap tenang namun mematikan. Mari kita lihat lagi definisimu tentang kejam. Apakah kejam itu saat seorang suami mengatakan pada istrinya bahwa ia akan pergi ke acara keluarga? Padahal itu adalah pesta pertunangannya dengan wanita lain. Intan mengambil selembar salinan undangan berwarna emas dari atas meja dan meletakkannya di hadapan mereka. Apakah kejam itu saat seorang suami diam-diam menggunakan uang bersama untuk membelikan selingkuhannya sebuah apartemen mewah? Ia meletakkan salinan akta jual beli apartemen Vania di sebelah undangan itu. Atau, lanjut Intan, matanya kini berkilat berbahaya, apakah kejam itu saat seorang suami memalsukan tanda tangan istrinya untuk mendapatkan pinjaman miliaran rupiah, menjadikannya penjamin atas hutang yang bahkan tidak ia ketahui keberadaannya? Ia meletakkan dokumen terakhir itu paling atas. Salinan perjanjian kredit dengan lingkaran merah di sekeliling tanda tangan palsunya. Arga dan Vania terdiam. Bukti-bukti itu terpampang nyata, tak terbantahkan. Aku tidak melakukan apa-apa, Arga, kata Intan. Tatapannya kini terkunci pada mata mantan suaminya. Aku hanya menunjukkan kepada dunia siapa dirimu sebenarnya. Kamu yang membangun panggung ini. Kamu yang menulis naskahnya. Kamu yang memilih para pemainnya. Kamu pikir aku ini hanya properti pelengkap di atas panggungmu? Pajangan yang bisa kamu singkirkan kapan saja. Kamu salah. Ia kemudian beralih menatap Vania, yang wajahnya sudah pucat pasi. Dan kamu, Vania. Kamu pikir kamu pemeran utama wanita? Kamu salah. Kamu juga hanya properti. Properti yang lebih mahal, lebih baru, tapi tetap saja properti. Kamu pikir dia mencintaimu?
Dia hanya mencintai uang dan koneksi ayahmu. Kamu, Fania tidak bisa berkata-kata, bibirnya bergetar. Aku yang memberimu pelajaran paling berharga. Arga, kata Intan, kembali fokus pada Arga. Suaranya melembut, namun justru terdengar lebih menusuk. Jangan pernah meremehkan wanita yang kamu hianati. Jangan pernah berpikir bahwa kelembutan adalah kelemahan. Karena kadang, di balik kelembutan itu, ada kekuatan untuk membakar duniamu sampai ke fondasinya jika kamu berani menyulut apinya. Arga menatap tumpukan kertas itu, lalu menatap Intan. Tidak ada lagi amarah di matanya, yang ada hanyalah kekalahan telak. Ia melihat kebenaran dalam setiap kata yang diucapkan Intan. Ia telah menciptakan monsternya sendiri. Ia telah mengubah malaikat pelindungnya menjadi malaikat pencabut nyawa. Sekarang kalian sudah melihatnya, kata Intan, melipat tangannya di dada. Panggung sandiwara ini sudah selesai. Ia berjalan ke arah pintu dan membukanya. Silakan keluar. Dan jangan pernah menunjukkan wajah kalian di hadapanku lagi. Fania, dengan sisa-sisa harga dirinya yang hancur, adalah yang pertama berbalik dan lari keluar. Arga berdiri diam sejenak, menatap Intan untuk terakhir kalinya, seolah mencoba mencari jejak istri yang dulu ia kenal. Tapi jejak itu sudah tidak ada. Ia akhirnya berbalik dan melangkah keluar dengan bahu terkulai. Intan menutup pintu. Ia bersandar di baliknya, akhirnya membiarkan napasnya terengah. Ia tidak merasa menang. Ia tidak merasa bahagia. Ia hanya merasa kosong, lelah. Perang telah berakhir. Ia telah memenangkannya. Reruntuhan kerajaan Arga ada di mana-mana. Tapi sekarang, ia harus menghadapi tantangan terberatnya. Membangun kembali kerajaannya sendiri dari nol. Sendirian. Vonis dan kebebasan. Hari putusan sidang perceraian itu tidak diwarnai badai. Langit Jakarta justru cerah, seolah alam semesta tidak peduli pada drama manusia yang mencapai babak akhirnya di dalam sebuah ruangan berpendingin udara yang terasa pengap. Intan duduk tegak di kursinya, di samping Ratna Wisesa yang tampak tenang seperti biasanya. Ia mengenakan blus batik sederhana namun berkelas, rambutnya disanggul rapi. Tidak ada jejak kerapuhan di wajahnya. Ia bukan lagi korban yang mencari keadilan. Ia adalah seorang penggugat yang datang untuk mengambil apa yang menjadi haknya. Di seberang ruangan, Arga adalah gambaran dari kekalahan. Ia duduk membungkuk, setelan jas yang dulu tampak gagah kini terlihat kebesaran di tubuhnya yang kurus. Matanya cekung, kulitnya kusam. Ia tampak seperti pria yang menua 10 tahun dalam beberapa bulan. Pengacaranya sesekali berbisik, namun Arga hanya mengangguk lemah, tatapannya kosong. Hakim ketua membacakan putusan dengan suara monoton, seolah sedang membacakan daftar belanjaan. Namun, setiap kata yang keluar dari mulutnya adalah palu godam yang meruntuhkan sisa-sisa kehidupan lama Arga. Gugatan cerai dikabulkan. Hak asuh tidak relevan karena mereka tidak memiliki anak. Lalu, bagian yang paling ditunggu, pembagian harta bersama. Berkat bukti-bukti yang tak terbantahkan, aliran dana ke rekening Fania, pembelian aset atas nama pihak ketiga selama masa pernikahan, dan terutama bukti pemalsuan tanda tangan yang menjadi daya tawar tertinggi, pengadilan memutuskan pembagian yang tidak biasa. Intan tidak hanya mendapatkan setengah dari aset yang terdata secara resmi. Ia mendapatkan rumah yang mereka tinggali secara penuh sebagai kompensasi. Seluruh isi rekening bersama yang tersisa menjadi miliknya. Dan yang paling signifikan, saham perusahaan Arga yang dibeli selama masa pernikahan mereka dinilai, dan setengah dari nilainya harus dilikuidasi untuk diserahkan kepada Intan. Hakim juga menyebutkan bahwa catatan mengenai dugaan tindak pidana pemalsuan dokumen akan menjadi pertimbangan yang memberatkan jika pihak tergugat melakukan banding. Itu adalah ancaman terselubung yang dirancang dengan indah oleh Ratna Wisesa. Arga tidak punya pilihan selain menerima. Saat palu diketuk untuk terakhir kalinya, menandakan akhir dari segalanya, Arga bahkan tidak bereaksi. Ia hanya duduk mematung. Intan, di sisi lain, mengembuskan napas panjang yang baru ia sadari telah ia tahan. Bukan napas kebahagiaan, melainkan napas kelegaan. Beban seberat gunung akhirnya terangkat dari pundaknya. Ia berjalan keluar dari ruang sidang tanpa menoleh ke belakang. Ia tidak perlu melihat wajah Arga. Bab itu sudah benar-benar tertutup. Di koridor pengadilan,
Ratna Wisesa menjabat tangannya. Selamat, Bu Intan. Anda mendapatkan lebih dari yang biasanya didapatkan klien saya, kata pengacara wanita itu dengan seulas senyum tulus. Ini semua berkat Anda, Bu Ratna. Terima kasih, jawab Intan. Saya hanya menyediakan senjatanya. Anda yang menarik pelatuknya dengan keberanian Anda, balas Ratna. Kasus pidananya akan tetap saya pantau. Jika dia macam-macam, kita akan langsung proses. Anggap saja itu polis asuransi Anda. Setelah berpamitan, Intan berjalan sendirian menuju tempat parkir. Sinar matahari sore terasa hangat di kulitnya. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, ia merasa benar-benar bebas. Bebas dari kebohongan, bebas dari peran sebagai istri yang harus selalu sempurna, bebas dari bayang-bayang Arga. Kebebasan ini terasa aneh, luas, dan sedikit menakutkan, seperti lautan lepas bagi seseorang yang terbiasa hidup di dalam akuarium. Nasib Fania berakhir bahkan sebelum sidang putusan. Beberapa minggu sebelumnya, setelah ayahnya secara resmi menarik diri dari proyek Arga, ia menghilang dari kehidupan pria itu. Tidak ada perpisahan yang dramatis. Ia hanya mengirim sebuah pesan singkat, "Ayah melarangku bertemu denganmu lagi. Jangan hubungi aku." Lalu, nomornya tidak aktif. Beberapa hari kemudian, seorang supir datang ke rumah Arga untuk mengambil sisa barang-barang mewah milik Fania. Cinta mereka yang konon begitu besar dan penuh gairah, ternyata lenyap semudah membatalkan pesanan barang online. Fania, sang putri, memilih untuk kembali ke Menara Gadingnya, meninggalkan pangerannya yang sudah berubah menjadi kodok bangkrut. Sementara itu, Intan mulai menata hidupnya. Langkah pertamanya adalah menjual rumah besar itu. Terlalu banyak kenangan buruk yang menempel di dindingnya. Ia menjualnya dengan cepat, dan dari hasil penjualan serta aset likuidasi yang ia dapatkan, ia kini memiliki modal yang lebih dari cukup. Ia membeli apartemen yang lebih kecil, yang ia tata sendiri sesuai seleranya, tanpa campur tangan siapapun. Namun, ia tahu ia tidak bisa hanya diam. Ia butuh tujuan. Ia butuh sesuatu untuk dibangun, sesuatu yang menjadi miliknya sendiri. Disitulah Reza kembali memasuki gambaran. Pria itu, yang selama ini menjadi mitra diam-diamnya, menghubunginya setelah mendengar putusan sidang. Bukan untuk merayakan kehancuran Arga, melainkan untuk sebuah penawaran profesional. Mereka bertemu di sebuah kedai kopi yang tenang. Reza tidak berbasa-basi. "Intan," katanya, untuk pertama kalinya memanggil namanya tanpa embel-embel, "Bu." "Selama kita bekerja sama, saya tidak hanya melihat seorang wanita yang ingin balas dendam. Saya melihat seorang ahli strategi yang tajam, seseorang yang punya intuisi kuat dan kemampuan menganalisis detail yang luar biasa." Intan hanya tersenyum tipis, menunggu Reza melanjutkan. Aditama Corp sedang mengembangkan divisi baru yang berfokus pada konsultasi dan akuisisi properti bermasalah. Proyek-proyek yang punya potensi tapi terhambat masalah hukum atau manajemen, seperti proyek Prestige Nusantara dulu, jelas Reza. "Saya tidak bisa memikirkan orang yang lebih cocok untuk membantu memimpin divisi itu selain Anda." Tawaran itu mengejutkan Intan. Ia tidak pernah berpikir untuk kembali bekerja di dunia korporat. "Saya tidak punya pengalaman formal di bidang itu, Reza." "Anda punya pengalaman yang lebih berharga dari gelar manapun. Anda punya pengalaman dari medan perang," balas Reza. "Saya tidak menawarkan pekerjaan. Saya menawarkan kemitraan. Investasikan sebagian dari modal Anda, jadilah mitra pendiri di divisi baru ini. Kita bangun ini bersama-sama." Intan menatap pria di hadapannya. Reza tidak menatapnya dengan belas kasihan. Ia menatapnya dengan hormat, sebagai seorang profesional yang setara. Ini adalah kesempatan untuk benar-benar memulai dari awal. Bukan sebagai istri Arga, bukan sebagai korban, tapi sebagai Intan. Seorang pebisnis. Seorang wanita karir. Ia tidak langsung menjawab. Ia memikirkannya selama beberapa hari. Menimbang semua kemungkinan. Rasa takut akan kegagalan sempat muncul, sisa-sisa dari dirinya yang lama yang selalu merasa tidak cukup baik. Namun, ia menepisnya. Ia sudah menghadapi neraka dan berjalan keluar darinya. Apalagi yang perlu ia takuti? Seminggu kemudian, ia menandatangani kontrak kemitraan itu. Saat memegang pena, tangannya mantap.
Ini adalah tanda tangan pertama di lembaran baru hidupnya. Tanda tangan yang ia buat atas kemauannya sendiri, untuk masa depannya sendiri. Vonis di pengadilan telah memberinya kebebasan hukum, tapi keputusan inilah yang memberinya kemerdekaan sejati. Karma yang menertawakan. 1 tahun telah berlalu. Waktu, seperti sungai yang mengalir deras, telah menghanyutkan puing-puing masa lalu Intan dan membawanya ke sebuah tepian yang baru dan subur. Wanita yang dulu hidup di bawah bayang-bayang suaminya kini, telah menjadi pusat gravitasinya sendiri. Intan Ayunda, mitra pendiri divisi konsultasi Aditama Corp, kini adalah nama yang mulai diperhitungkan. Ia tidak lagi mengenakan gaun sutra untuk menyenangkan mata seorang suami, melainkan blazer tajam yang memancarkan kepercayaan diri. Rambutnya dipotong pendek sebahu, membuatnya terlihat lebih segar dan dinamis. Setiap pagi, ia bangun bukan untuk membuat kopi bagi orang lain, melainkan untuk membaca laporan pasar properti sambil menikmati kopinya sendiri di balkon apartemennya yang menghadap ke Cakrawala Kota. Hubungannya dengan Reza berkembang menjadi sebuah kemitraan yang solid dan penuh hormat. Mereka adalah tim yang hebat, saling melengkapi. Kecerdasan dan jaringan luas Reza dipadukan dengan intuisi tajam dan ketelitian Intan yang luar biasa. Di antara rapat-rapat yang panjang dan negosiasi yang alot, tumbuh sebuah kehangatan. Sebuah pemahaman tanpa kata. Mereka sering makan siang bersama, bukan sebagai kencan, melainkan sebagai dua orang sahabat yang menikmati percakapan satu sama lain. Ada potensi untuk sesuatu yang lebih, tapi tak satu pun dari mereka yang terburu-buru. Intan sedang menikmati proses membangun kembali dirinya, dan Reza cukup bijaksana untuk memberinya ruang. Siang itu, Intan sedang duduk bersama Gita di sebuah kafe outdoor yang trendy di kawasan Senopati. Mereka merayakan keberhasilan akuisisi sebuah lahan sengketa yang sudah mereka incar selama 3 bulan. Ini adalah kemenangan besar pertama bagi divisi mereka. Aku tidak pernah menyangka akan melihatmu seperti ini, Tan, kata Gita sambil mengaduk es teh lecinya. Kamu terlihat hidup. Benar-benar hidup. Auramu berbeda. Intan tersenyum. Senyum yang tulus dan lepas. Karena aku akhirnya hidup untuk diriku sendiri, Git, bukan untuk ekspektasi orang lain. Mereka tertawa, mengenang masa-masa sulit yang kini terasa seperti cerita dari kehidupan orang lain. Di tengah tawa mereka, pandangan Intan tanpa sengaja tertuju ke seberang jalan. Di trotoar yang ramai, di bawah terik matahari, ada sebuah pemandangan yang membuatnya berhenti tertawa. Di sana, berdiri Arga. Ia sangat berbeda dari Arga yang ia kenal. Tidak ada lagi setelan mahal atau sepatu kulit mengkilap. Ia mengenakan kemeja seragam berwarna biru pudar yang sedikit kekecilan, dengan logo sebuah perusahaan multifinance yang tidak terkenal. Rambutnya yang dulu selalu tertata rapi kini tampak lepek dan menipis. Di tangannya, ada setumpuk brosur. Ia mencoba menyodorkannya kepada setiap pejalan kaki yang lewat, namun kebanyakan dari mereka mengabaikannya, bahkan ada yang menatapnya dengan jijik. Ia tampak lelah, kusam, dan kalah. Dan beberapa langkah di belakangnya, bersandar di dinding sebuah toko sambil bermain ponsel, berdiri Fania. Ia juga telah banyak berubah. Gaun desainer dan tas bermerek telah berganti dengan kaos oblong dan celana jeans yang warnanya sudah agak pudar. Wajahnya yang dulu selalu dihiasi senyum kemenangan kini tampak masam dan penuh kebosanan. Tiba-tiba, Fania berjalan menghampiri Arga. Ia tidak datang untuk memberi semangat. Ia menyentak lengan Arga dengan kasar. Dari gestur mereka yang marah, Intan bisa menebak bahwa mereka sedang bertengkar. Sudah dapat berapa? Bentak Fania, suaranya yang melengking samar-samar terbawa angin hingga ke seberang jalan. Panas tahu nungguin di sini. Masa buat beli makan siang di warteg saja belum cukup? Kamu ini benar-benar tidak berguna. Arga mencoba mengatakan sesuatu, tapi Fania terus menyela dengan omelan yang tajam. Mereka menjadi tontonan kecil yang menyedihkan di tengah keramaian. Sepasang kekasih yang konon dipersatukan oleh cinta yang hebat, kini bertengkar di pinggir jalan karena uang makan siang. Gita mengikuti arah pandang Intan dan melihat pemandangan itu. Wow, bisiknya. Jadi itu akhir dari kisah cinta mereka. Puitis sekali. Intan terus menatap mereka. Ia mencari-cari perasaan di dalam hatinya. Apakah ada sisa kebencian? Tidak. Apakah ada rasa kasihan? Juga tidak.
Ia tidak merasakan apa-apa. Mereka terasa seperti karakter dari film lama yang pernah ia tonton, dan sudah ia lupakan alurnya. Mereka tidak lagi memiliki kuasa atas emosinya. Kemudian, sesuatu terjadi. Saat Arga berbalik dengan lesu setelah dimarahi Vania, matanya tanpa sengaja bertemu dengan mata Intan di seberang jalan. Hanya sesaat. Tapi dalam sepersekian detik itu, Arga melihat semuanya. Ia melihat Intan yang baru, wanita sukses yang duduk santai di kafe mahal, tampak bercahaya dan bahagia. Sementara dirinya berdiri di trotoar yang berdebu, dipermalukan dan bangkrut. Kesenjangan antara dua dunia mereka begitu telak, begitu brutal. Wajah Arga langsung memucat, dan ia cepat-cepat memalingkan muka, seolah melihat hantu. Melihat reaksi itu, melihat keseluruhan ironi dari situasi tersebut, pria yang pernah berdiri di puncak dunia kini menjadi penjual brosur di pinggir jalan. Bertengkar dengan wanita yang menjadi alasan kehancurannya, sebuah senyuman tipis tersungging di bibir Intan. Senyuman itu kemudian berubah menjadi tawa kecil. Itu bukan tawa jahat atau penuh kemenangan. Itu adalah tawa lega. Tawa seseorang yang baru saja selesai membaca halaman terakhir sebuah buku yang sangat tebal dan menyedihkan, dan akhirnya bisa menutupnya untuk selamanya. Tawa yang melepaskan sisa-sisa terakhir dari masa lalunya. Karma memang ada, dan terkadang, ia punya selera humor yang sangat gelap. Intan memalingkan wajahnya dari pemandangan itu, kembali menatap Gita yang tersenyum mengerti. Ia mengangkat gelasnya. Untuk babak baru, katanya. Untuk babak baru, balas Gita, mendentingkan gelasnya ke gelas Intan. Intan menyesap minumannya, merasakan kesegaran yang menjalar di tenggorokannya. Ia tidak lagi melihat ke seberang jalan. Masa lalunya ada di sana, di bawah terik matahari, terjebak dalam lingkaran penyesalan dan pertengkaran sepele. Sementara masa depannya ada di sini, bersamanya, di bawah naungan kafe yang sejuk, cerah, dan penuh dengan kemungkinan tak terbatas.